Kelas menengah makin terjepit, biaya hidup naik, dan porsi pengeluaran juga meningkat, terutama pengeluaran untuk pajak dan iuran. Menariknya, kalau menurut data LPS, tabungan masyarakat dengan saldo kurang dari 100 juta itu terus mengalami penurunan. Di sisi lain, kalau misalnya kita tanya nih ke bankir-bankir, ke bank-bank besar, mereka tuh mengakui loh bahwa memang saat ini hal itu memang beneran terjadi. Tapi ironisnya, saldo tabungan orang kaya malah nambah. Jadi terjadi peningkatan nih di nasabah menengah ke atas yang nominal tabungannya tuh di atas 5 miliar. Apakah memang benar ya kata Speed bahwa orang miskin tuh memang harus minggir ya? Minggir lu miskin. 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 Minggir lu miskin awas. Dan apakah benar ya kata banyak orang bahwa negara Indonesia itu ternyata ditopang oleh kelas menengah? Masalahnya kelas menengah juga malah makin turun kasta kalau berdasarkan data yang ada sekarang. Welcome to Psychology of Finance. Di sini kita bakal bahas tentang kenapa banyak kelas menengah turun kasta jadi miskin. Stay tune. Welcome to Psychology of Finance. Kalau ditanya apakah hidup sekarang jauh lebih sulit, jawabannya gue bisa bilang iya ya. Karena gini, BPS tuh mencatat porsi pengeluaran itu naik terus, terutama untuk pajak dan iuran. Dan ini naik dari 1%-an sampai ke 4,5%-an kontribusi dari kelas menengah. Nah, angka ini tuh udah lumayan mendekati kontribusi pajak dari masyarakat kelas atas. Bisa jadi berita baik ya, karena ya artinya makin banyak orang tuh bayar pajak. Tapi berita buruknya adalah ya ekonomi ini ditopang sama kelas menengah, yang belum tentu oke juga kalau kelas menengahnya terus jadi makin sedikit. Nah, itu ya, jadi menariknya adalah data kelas menengah tuh justru turun. Jadi dari yang middle class itu turun jadi cuma aspiring middle class. Ya sebenarnya itu bahasa kerennya doang sih ya. Tapi kalau bahasa gaulnya atau bahasa faktanya ya ini rakyat awalnya hidupnya cukup, kelas menengah, tapi dia tiba-tiba rentan jadi miskin gitu. Jadi BPS mencatat yang awalnya ada 50 juta kelas menengah di tahun 2019 sekarang tuh cuma 47 juta, artinya ngurang hampir 10 juta dalam 5 tahun terakhir. Jadi apakah kita makin enak hidupnya? Ya enggak juga ya, buat banyak orang harusnya enggak. Pertanyaannya kok bisa sih kelas menengah turun kasta? Kalau menurut salah satu ahli, salah satu alasannya ya sebenarnya karena pendapatan tuh nggak sebanding sama pengeluaran. Terus habis itu makanin tabungan nih buat hidup. Habis itu ya udah nggak ada tabungan lagi. Jadi kebetulan pas COVID nih ya, di tahun 2019-2020 tabungan orang-orang kan tinggi ya. Yang awalnya suka ke bioskop, konser, tiba-tiba kagak ngapa-ngapain. Nah, orang punya tabungan ratusan juta. Sekarang 2023-2024 ratusan jutanya jadi puluhan juta, bahkan jadi nol gitu. Karena tabungan orang-orang termasuk perusahaan itu mulai menipis sampai sekarang. Makanya pengeluaran sekarang tuh ya nggak sebanyak itu ya. Ekonomi nggak seberjalan seperti biasanya lah. Warga rakyat Indonesia tuh ya bisa dibilang udah nggak kuat lagi. Terutama kelas menengah akhirnya turun kelas lah mereka. Menariknya buat middle upper class ya atau yang pendapatannya ya di atas 10 juta atau 2 digit ke atas, itu sebenarnya menariknya di 2023 tuh lagi banyak promo ya. Jadi justru 2023 tuh adalah tahun-tahunnya orang ke luar negeri. Gua lihat ini mulai diekspor nih, orang-orang mulai apply kartu kredit, mulai aware sama miles, sama poin, ya member-member hotel, airlines. Jadi menariknya adalah kartu kredit ini memang ini opsi menarik. Ini buat lo yang gajinya 2 digit ke atas, belum punya kartu kredit, gua menyarankan untuk apply kartu kredit. Tapi bukan buat ngutang ya, justru sebaliknya. Justru untuk menghindari utang, karena penggunaan kredit yang bagus itu adalah kredit tanpa utang gitu ya, yang bayarnya lancar, full tagihan 100% tiap akhir bulan. Supaya apa? Supaya lu bisa ningkatin kredit score. Karena sekarang OJK, Bank Indonesia itu lagi ya mencanangkan yang namanya sistem kredit score. 2023 itu banyak banget reward miles, points dan lain-lain, sampai gue bikin akun sendiri, evantravelguide.id ya, yang akhirnya gue sebagai salah satu kaum menengah juga traveling ke luar negeri gitu sejak tahun 2023. Meskipun kalau buat menengah ke
bawah ya ekonomi rasanya udah memburuk sih, dari 2022 juga udah menurun gitu ya. Tapi ya begitulah namanya hidup ya, yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin. Jadi ini catatan buat lo yang gajinya 2 digit, kalau pengeluaran bulanan lo sekitar 10 juta atau lebih, lo bisa cari kartu kredit yang ngasih program rewards atau miles. Tapi kalau pemasukan lo di bawah 10 juta, pengeluaran lo juga di bawah 10 juta, dan gue yakin mayoritas pasti masih segitu pendapatan dan pengeluarannya, mending lo nonton video ini sampai habis, kumpulin dana darurat dulu. Di next part bakal ada tipsnya. Dana darurat itu adalah dana yang lo siap pakai kapan aja kalau ada kejadian tak terduga ya. Nah, berapa banyak dana darurat ini kita butuh? Sebenarnya cukup 3 bulan pengeluaran buat yang single. Tapi kalau bisa, saran gue sih targetin sampai 12 bulan. Kenapa? Karena semakin besar dana cadangan lu, semakin aman lu menghadapi situasi apapun. Jadi kalau lu pengeluarannya 3 juta, minimal lu punya 9 juta. 3 kali 3, 9. Tapi kalau bisa, ya 3 kali 12 atau 36 juta, itu lebih mantep. Nah, di mana sebaiknya nyimpen dana darurat? Ya, of course, rekeningnya lo bikin terpisah. Terus kedua, jangan gabung sama dana investasi atau tabungan lain, jadi nggak kepake. Simpen di instrumen yang liquid, jadi gampang ditarik, misalnya di tabungan biasa atau di deposito. Salah satu rekomendasi gue untuk nyimpen dana darurat adalah di neobank ya. Jadi ini ada tabungan dengan bunga 4,25% per tahun, cairnya juga harian, bebas dari biaya admin, dijamin LPS juga. Nah, jadi nggak bakal hilang nih. Namanya adalah tabungan Now dari neobank. Jadi buat lo yang mau pakai neobank, kabar baik nih, karena sekarang udah masuk yang namanya bulan inklusi keuangan. Banyak bank yang ngasih promo khusus. Nah, neobank ini yang promonya sangat legit nih. Ya, buat lo nasabah baru, lo bisa dapet kupon experience tabungan Now sampai 4,7 jutaan. Kupon experience ini semacam dana virtual, jadi kayak lo bisa menikmati bunga dari dana virtual itu, dan lo juga dapetin hadiah tunai sampai 350.000 dengan buka deposito wow atau deposito flexi, dan hadiah harian lainnya yang lo bisa nikmatin sampai nanti hari ketiga. Kayak top up pulsa, bayar tagihan, itu lo bisa pakai neobank. Nah, kalau lo pakai neobank pakai kode unik ini, itu promonya bisa lo nikmatin. Cuma sampai Desember ya, Desember 2024 tanggal 31. Jadi tahun ini lo kalau belum punya dana darurat, nabungnya nggak tahu di mana, silakan ke neobank. Nah, setelah lo punya dana darurat yang cukup, next step adalah siapin investasi. Investasi itu booming banget dari tahun 2020-an ya. Jadi buat yang nggak pernah ngalokasiin investasi dari tahun 2020, udah pasti sekarang nyesel. Pertama, emas. Emas ini kan sebenarnya udah ada dari zaman Rasul ya. Dan rata-rata kenaikannya ternyata itu per tahun dari 10 tahun terakhir sekitar hampir 9%. Bahkan sekarang udah all time high ya. Gua inget dulu tuh beli masih 800 ribuan. Sekarang udah 1,5 juta aja cuy. Gue beli kayaknya tahun 2020 atau 2021 dah. Di kripto juga sama ya. Bitcoin bisa naik sampai 300%. Bisa turun juga sih, tapi masih tetap diprediksi naik. Jadi udah banyak yang melipat gandakan uangnya. Sama halnya dengan saham, banyak juga yang naik tajam. Tahun 2024 aja udah ada yang naik 660% dan 568%. Nah, tapi deposito tuh masih jadi salah satu pilihan gue sekarang, karena ya suku bunga masih lumayan tinggi ya. Nah, contohnya deposito wow, ini tuh bunganya kompetitif banget. Ini sampai 8% per tahun. Ini dari neobank juga. Tenornya juga beragam, dari 7 hari juga bisa. Lu coba, menurut gue sih yang 12 bulan. Minimal setoran 100 ribu aja, tapi kalau lu punya misal duit 1 miliar gitu, lu bisa hitung aja tuh, kali 8% lu dapat berapa tuh bunganya. Of course nanti jangan lupa dihitung pakai pajak. Nah, cara buka depositonya mudah. Tinggal pilih mau tenor berapa lama, terus atur rollovernya gimana, apakah mau diperpanjang atau nggak usah, dan ya selesai. Tinggal tunggu tanggal jatuh tempo buat pencairannya. Jadi ini mantep banget menurut gue kalau lu masih belajar lah saham, kripto, dan lain-lain, ya udah nggak apa-apa. Mumpung suku bunga lagi tinggi, itu deposito guys. Tapi nanti ingat bakal ada cut rate juga ya. Gitu, jadi silakan diatur-atur. Jadi jawabannya adalah sekarang apa yang harus kita lakuin sebagai kelas menengah. Pertama, tingkatin pendapatan. Kedua, ya bikin dana darurat. Ketiga, bikin kartu kredit. Keempat adalah investasi. Jadi harus pinter sih sekarang, lo harus pinter semua. Nah, enaknya adalah ya sekarang semua bisa belajar dari AI, bisa dari YouTube, bisa ya. Nah, dan yang paling penting adalah pilih aplikasi yang pas. Nah, kalau gue kebetulan pakai neobank. Gue pakai neobank ini buat of course transaksi sehari-hari juga, tapi juga buat dana darurat sih mainly ya. Terutama kalau lagi promo, biasanya gue suka pakai neobank ini. Tinggal klaim aja, dan gue ngerasa lebih hemat, ngerasa lebih aman, ngerasa lebih cuan juga dengan neobank. Proses daftarnya juga cepet, sekitar 10 menitan aja, udah berizin dan diawasi oleh OJK, dan ini merupakan bank peserta LPS ya. Lu bisa download, isi formulir, dan jangan lupa pakai link khusus di deskripsi dan masukin kode unik ini biar lu dapetin hadiah tunai sampai
350.000 dan kupon experience tabungan now. Akhir kata gue Evanes 1%, well, thanks.